hari ini ikutin saya ya. Saya akan mengajar di kelas ekonomi syariah. Saya akan mengajar di mata kuliah Islamic Entrepreneurship. Ayo ikutin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa lanjut perkuliahan ya, dan alhamdulillah dalam keadaan yang sehat. Salawat beserta salam kita sajikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Anda semua, minggu lalu kita udah membahas tentang analisis SWOT. Masih ingat apa itu analisis SWOT? Masih, ya. Apa itu analisis? Strike, represent, opportunity, and perbulion. Jadi bagaimana kita menganalisis sebuah usaha ya, apakah layak atau tidak? Dan bisa salah satunya menganalisis dengan analisis SWOT. Jadi kita melihat bagaimana kekuatannya, peluangnya, dan juga kelemahannya ya. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang social media marketing to improve brand image. Nah, jadi bagaimana sih sebenarnya pentingnya pemasaran melalui sosial media di zaman sekarang ya kan? Nah, kalau kita lihat perilaku konsumen ya, nah ini masih ada mungkin ya, saat ini masih ada seperti di pasar-pasar itu masih ada yang berjualan seperti ini, kayak di Tanah Abang ya. Tapi juga itu sudah banyak kios yang tutup juga kan. Kalau kita lihat Tanah Abang tuh udah blok-bloknya udah banyak kosong. Jangan Tanah Abang di Jambi sendiri aja itu udah banyak kosong. Nah nih sekarang ini nanti yang lain, yang lain kadang-kadang saya yakin ada semua di sini pasti ada yang belanja karena pembelian impulsif. Jadi pembelian impulsif itu yang nonton orang lain dari awalnya mungkin tidak ingin belanja jadinya belanja. Ya, jadi penting sekali fakta sosial media. Kalau kita lihat dari sini ya, nah di sini ada penelitian. Jadi orang mengakses sosial media itu per harinya bisa 3,2 jam. 3,2 jam itu pasti orang buka HP gitu. Dia scrollnya sosial media. Di sosial media itu mulai dari WA, ya. Apalagi yang ada di kelas ini, gue yakin ya, betul-betul di pakai WA, ya kan? Padahal nggak ada lah yang ngechat itu. Iya, padahal tak ada yang chatting juga. Nah, ini total populasi di Indonesia itu ada 281,60 juta yang data di tahun 2024. Dari setiap tahun ini kan selalu naik nih. Nah, terus juga hampir 79,5% pengguna internet, benar nggak? Ada nggak di kelas ini yang tidak menggunakan WA? Nggak ada. Semuanya pakai WA lah. Jadi setuju ya, pengguna sosial media itu lebih dari 90%. Nah, ini sumbernya dari Kominfo, BPS, dan Data. Dari WA ya, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Secara sederhana, sosial media marketing adalah proses marketing yang dilakukan lewat media sosial. Menurut HubSpot, sosial media marketing adalah sebuah aksi pembuatan konten. Nah, konten inilah yang nantinya akan menarik perhatian masyarakat. Nah, menurut Neil Patel, sosial media marketing adalah proses menarik perhatian orang agar terikat, engage dengan konten yang disajikan. Jika sudah terikat, kemungkinan konten itu akan dibagikan jadi lebih besar. Makanya banyak orang yang berjualan, mereka lebih berbagi pengalaman. Manfaat sosial media marketing yang pertama meningkatkan brand. Terus juga mendapatkan feedback produk dan strategi pemasaran. Jadi
bukan hanya sekedar menjual produk, tapi juga berbagi pengalaman sih biasanya ya. Terus juga mempelajari kompetitor. Jadi misalnya iklan apa, sampo kan dengan apa rambut rontok, pada saat kita pakai juga tetap rontok kan, tapi dibuat dengan iklannya semenarik mungkin dengan rambutnya yang panjang gitu ya, tidak rontok gitu, rambut yang sehat. Iya, jadi kita sampo lagi ya. Nah, ada strategi dalam marketing ya. Yang pertama adalah pelajari selera audiens. Di sini kita harus mempelajari selera audiens. Siapa sih audiens itu? Orang yang kita tentukan platform sasaran. Nah, ini penting. Misalnya Ananda tuh mau di TikTok atau di Instagram, harus ada fokusnya nih. Ada bedanya kan antara video TikTok dengan Instagram itu? Nah, ada kalau misalkan yang TikTok itu dia lebih short video gitu ya. Ada juga yang iya. Terus ciptakan konten yang menarik kan waktu posting. Ini juga penting. Misalnya kita harus bisa membaca logaritma. Jadi di Instagram itu kita bisa baca logaritma setiap hari itu orang lebih banyak membuka Instagramnya itu di jam berapa. Nah, itu bisa. Kita bisa cek dari, kalau misalnya kita aplikasinya pakai Instagram, kita bisa cek, oh ternyata orang banyak yang scroll itu setiap jam 7 malam. Jadi alangkah baiknya kita postingnya jam 7 malam. Nah, setelah itu dievaluasi. Kalau misalkan dalam sudah kita mengupload terus video-video terus nggak ada yang menarik, berarti ada yang salah nih dengan bukan salah sih, ada yang harus dibenarkan dari yang awalnya kita posting, mungkin kontennya. Sosial media branding. Nah, di sini branding ya, pencitraan di sosial media agar suatu brand dapat menarik dan melekat di benak konsumen. Nah, branding itu merupakan kegiatan komunikasi suatu perusahaan dengan konsumen yang menjadi sasaran. Nah, ini pentingnya branding. Sosial media branding pasti juga untuk nge-brand image. Image apa? Suatu produk yang kita pasarkan, ya. Sosial media branding ini kenapa harus memiliki branding? Kenapa kita harus memiliki branding? Biar tertarik Bu. Ya? Menarik orang. Biar menarik orang, biar buat tertarik. Hubungan emosional, orang lebih tertarik pada postingan yang dirasa memiliki keterikatan emosional dengan kondisi yang mereka alami. Terus juga pastikan apa yang ditampilkan di sosial media Anda itu tidak dibuat-buat, artinya natural ya. Terus juga mampu menggugah audiens. Jadi sesuaikan dengan kondisi yang dialami sebagian besar masyarakat. Nah, ini juga ya, jadi harus relate dengan keadaan sekarang. Mungkin misalnya ada yang menjual produk kesehatan gitu ya, misalnya madu gitu ya. Apalagi sekarang kan kondisi cuaca kadang-kadang siang panas, sore ada hujan. Nah, ini kan bisa nih kita buat konten dengan cuaca tadi. Nah, kan memang relate nih dengan keadaan sekarang. Nah, sosial media branding itu jadi terdiri dari komposisinya 20% itu adalah sales, penjualan ya. Nah, 80%-nya adalah kita learning, berbagi pengalaman di sini ya. Jadi jangan dibalik nih, 40%-nya kita jualan tapi 20%-nya hanya berbagi pengalaman. Biasanya itu membuat monoton dan tidak menarik. Nah, jadi harus kita berbagi pengalaman, baru nanti kita bisa ke sales. Nah, ternyata ada perbedaan marketing dan sales ya, pemasaran dan juga penjualan. Nah, kalau marketing itu adalah proses membangun reputasi kepercayaan dan mengedukasi konsumen mengenai keunggulan dari produk yang kita tawarkan. Nah, sementara kalau sales itu adalah aktivitas untuk mendorong konsumen yang disertai dengan penjualan barang ataupun jasa. Nah, ada teknik ya, ini namanya teknik AIDA. Nah, di sini seperti segitiga piramida terbalik ya, yang mana yang bagian atasnya itu lebih gede kan kalau piramida terbalik. Ada attention, AIDA. A-nya itu adalah attention dan awareness. Di sini kita bisa menciptakan perhatian dan kesadaran. Bagaimana sih caranya kita buat konten kita itu bisa menciptakan perhatian dan juga kesadaran untuk masyarakat, untuk audiens tadi ya.
Terus juga interest, ketertarikan. Jadi bagaimana konten kita itu bisa membuat orang itu tertarik, audiens itu tertarik gitu. Nah, tingkatan berikutnya adalah keinginan dia. Ini adalah keinginan. Nah, baru nanti action. Nah, pengambilan keputusan. Biasanya ketika orang sudah dia, oh iya, ada perhatiannya, oh kontennya seperti ini gitu ya. Nah, jadi memberi ketertarikan. Biasanya orang waktu udah tertarik kan stalking ya, stalking habis. Ada seperti itu. Ada. Nah, ya terus juga menciptakan keinginan untuk, oh apa sih itu ya, mau juga lah gitu. Nah, baru action di sini. Nah, disinilah jadi dia di marketing itu dia meliputi perhatian, ketertarikan, keinginan. Nah, ini marketing tadi pemasaran itu di sini sebenarnya. Kalau the action itu udah namanya sales, tidak penjualan. Nah, ini ada tips and trick real viral, biasanya kalau di Instagram ya. Pasti saya yakin anak-anak muda di sini pasti udah sangat familiar untuk ini ya kan, karena mungkin tiap hari juga postingnya kan. Ada yang merasa tersindir ya. Nah, yang pertama tips and trick real viral itu yang pertama kita harus lihat namanya viral research. Jadi harus riset nih. Namanya bisnis itu kita harus riset, dan makanya dalam membangun sebuah bisnis itu kita harus banyak riset, ya kan? Jangan posting apa yang Anda suka saja. Posting apa yang disukai orang juga. Terus harus periksa rekomendasi, analisis, dan catat ide-ide viral di Reels. Misal lagi viralnya apa gitu ya. Jadi harus ini viral riset. Yang kedua adalah start creating. Mulai membuat, jangan copy. Ya, kadang ada konten orang kita main copy aja. Dan situ berarti kitanya plagiasi kan? Ya, Berarti plagiat. nyontek juga. Kadang-kadang juga nggak enak nanti ada komenan. Ini kan kontenku, apa kok di-posting? Ya kan? Karena kontennya untuk jualan lagi ya kan? Karena kalau di komen kayak itu juga ya nggak enak jadinya kan. Terus yang ketiga adalah esensial. Nah, jangan posting hanya mengacu pada 30 hari saja. Konten yang akan disimpan atau bagikan adalah konten yang menghibur, motivasi, terus juga dan ada penambah nilai ya. Konten yang terus yang keempat adalah konten strategi. Konten strategi di sini fokus pada bidang Anda. Jadi kita harus fokus nih apa gitu. Jadi ada strateginya. Jangan semuanya kita posting kan. Jadi tidak fokus nanti kontennya. Terus posting schedule. Nah, ini penting tadi yang udah saya bilang ya. Jadi harus ada schedule-nya kita posting. Kita bisa lihat kalau di Instagram tuh bisa dicek ya Allah kita postingnya itu di jam berapa. Nah, di panjang reelnya biasanya yang lebih banyak ditonton orang itu adalah yang short video, ya kan? Kurang dari 15 detik lebih banyak biasanya penontonnya sampai ribuan gitu kan ya. Kita itu bisa memulai dari nol. You can start from zero, ya. Kita bisa mulai desain gratis dengan Canva. Buat logo bisa juga dari Canva juga bisa, dari Loka juga bisa. Buat invoice kalau yang berjualan bisa pakai aplikasi namanya Reference ya. Terus juga untuk copywriting bisa dengan AI. Untuk manajemennya bisa dengan Notion ya. Terus juga untuk konten, ide konten dengan ChatGPT ya. Terus juga digital store-nya dengan Gumroad, website buatnya dengan Durable ya. Terus juga video editing bisa dengan CapCut ya.
Jadi ini semua saya rasa Anda semua sudah sangat familiar dengan apa namanya aplikasi-aplikasi. Jadi tidak ada istilahnya setelah lulus kuliah nanti tidak punya pekerjaan, karena sudah pasti udah apa namanya paham semua tentang ini kan. Nah. Oke, sebelum ada tugas nih kita berdiri dulu. Ya, coba berdiri dulu semuanya. Nah, sebelum berarti pada masuk semua kan? Kalian udah pada sholat semua? Udah makan siang? Senang saya dengar ya kalau kasih seperti itu. Kadang-kadang saya dengar udah makan siang, udah sholat belum bu? Ya Allah, sudah sampai sore ya. Oke, itu apa perut tengahnya sudah teriak-teriak kan? Oke. Coba kali ini gabung ya cewek cowoknya ya. Ya bisa kan? Iya, oke. Sesi lagi dan sesi. Ya, hitung ya. Pilih-pilihnya temennya 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang balik badan. 1, 2, 3. Tadi kan sudah kita pelajari tentang teknik AIDA, ya kan? Sekarang buatlah konten menggunakan teknik AIDA. Ya, bagaimana kontennya bisa menciptakan perhatian dan kesadaran, terus juga ketertarikan, terus juga keinginan dan juga action. Misalnya produknya apa gitu ya yang ada, terserah ada produknya apa, ada semua. Misalnya mau apa produknya tentukan. Nah, buatlah konten seperti ini ya. Bagi kelompok sekarang ya. Ini aja bagi 3 kelompok. Bisa ya? Oke, saya jelaskan teknik AIDA tadi di mana ya, sudah ada lengkap semua ya? Kurang tahu juga ya Bu. Mungkin kami mencoba menjelaskan sebisanya. Apa produk yang dipromosikan? Itu ada kajian dari G2G. Jadi yang pertama itu menjelaskan terkait attention dan awareness. Jadi kan seperti yang kita tahu lah ya, anak kuliah ini suka pakai make up gitu. Siapa di sini yang pakai kajian G2G? Nah, jadi ini produk yang kami usahakan untuk dipromosikan. Nah, itu jadi terkait dengan attention and awareness-nya. Yang kedua sebenarnya itu berkaitan untuk bagian interest, yaitu keterkaitan. Jadi ya untuk keterkaitan sendiri kan anak kuliah itu suka pakai make up. Dan yang ketiga itu terkait desire atau keinginan. Jadi kan karena kalian itu memiliki keterkaitan terhadap make up tersebut, tentunya kalian memiliki keinginan untuk memiliki produk tersebut. Di sini yang udah punya siapa aja? Coba angkat tangan. Yang punya. Oke. Yang punya ya berarti ya. Nah, yang terakhir itu action. Kami berusaha untuk menarik kalian untuk menggunakan produk tersebut. Jadi itu produk apa sih? Video yang berusaha yang kami buat untuk mempromosikan produk tersebut. Oke, tangan. Pak belajar banget, jangan tak salah ya. Gue kayak kaum banyak ya, kan? Jadi di sini kami memperkenalkan produk dari produknya Hanasui. Ada tentang
ada macam lip cream sama tintin lip balmnya. Nah kalau untuk actionnya, perhatian dan kesadarannya itu perhatian dan sadar kalau bibirnya tuh merasa kering karena salah produk. Kalau untuk interest ketertarikannya, tertarik sama review orang-orang yang bilang bagus dan packagingnya tuh bagus. Kalau untuk keinginan atau dessertnya itu ingin membeli agar bisa mencoba cocok atau tidaknya. Dan kalau untuk actionnya itu dijual di seluruh marketplace. Oke. Selanjutnya benar berarti. Aku ulang juga kan. Ulang dari awal. Dari awal. Dari awal. Ya, kita saksikan videonya. Oh, 2, 3. Di sini kami dari kelompok tiga, kami di sini mengambil konten menggunakan teknik AIDA, yaitu menggunakan salah satu platform yaitu Capcur. Dengan tema di sini konten kami itu temanya promosi fakultas. Jadi di FEBI ini nanti tuh di sana menjelaskan kita tuh bingung memilih prodi apa gitu. Nah di sini tuh kami promosinya menarik teman-teman semua untuk masuk ke prodi ekonomi syariah. Jadi seperti itu. Oke. Jadi kan lebihnya tadi ini belum selesai diedit, tapi semoga menghibur teman-teman. Udah tadi bisa dilihat. Bagus. Nih ada ES, ada akuntansi. Nah, Ini ada kelas 6B juga nih. Oke. Nah, boleh silakan duduk. Makasih ya. Bukan ya. Bagi yang cewek nih ya, luar biasa ya. Jadi sebenarnya adalah anda tuh semuanya punya potensi untuk itu semua. Tadi juga ada seperti yang dibilang kelompoknya cowok-cowoknya introvert. Artinya juga bisa kan? Ada paksa dikit. Bisa itu karena terbiasa. Paksa. Ya. Oke, jadi bisa aja karena zaman sekarang semuanya kita nge-branding diri itu juga dengan sosial media. Jadi bukan cuma pencitraan, tapi kita kayak mana kita mau nge-branding gitu, mau kasih tahu apa sih yang Ada di gitu ya. Oke, sekian materi perkuliahan hari ini. Semoga anda semua